هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Wal fajr, demi waktu subuh. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i, demi malam yang genap. Wal watr, dan demi malam yang ganjil. Wal laili, dan demi malam. Idza yasr, apabila telah berlalu. Jemaah yang berbahagia, surah Al-Fajr menjelaskan tentang keutamaan dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, bulan yang dimuliakan Allah yang pertama. Bulan yang dimuliakan Allah yang kedua adalah Dzulhijjah. Yang ketiga adalah Muharram. Dan yang keempat adalah Rajab. Kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, Dzulqa'dah ini, di mana pahala dan dosa bila kita kerjakan di bulan yang mulia ini akan dilipat gandakan. Tak ulang lagi, bila kita mengerjakan pahala dan dosa di bulan yang dimuliakan ini, maka dosa dan pahala itu akan dilipat gandakan. Maka mari kita isi bulan ini dengan amalan-amalan yang dimuliakan oleh Allah. Wala tudlimu fihinna anfusakum, janganlah kau menzalimi dirimu sendiri di bulan yang dimuliakan ini. Taib, wal fajri tadi artinya apa? Demi waktu fajar. Fajar di situ adalah subuh. Subuh di mana? Pertanyaannya. Subuh yang mana? Ibnu Katsir menjelaskan demi waktu fajar, subuh yang dimaksud adalah subuh di tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah itu. Adapun walayalin ashr, walail jamaknya layal, adalah yang dimaksud adalah malam-malam 10 dari bulan yang dimuliakan itu. Di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian wasyaf'i, demi waktu malam yang genap adalah yang dimaksud yaumun nahar. Apa? Yaumun? Apa yaumun nahar? Hari di mana manusia menyembelih hewan. Hewannya namanya udhiyah. Harinya disebut nahar.
waktu penyembelihan duha, waktu duha. Nih, maka hewannya disebut dengan udhiyah. Baik. Wal watar, dan demi malam yang ganjil. Malam yang ganjil yang dimaksud adalah Yaumul Arafah. Tanggal berapa Yaumul Arafah? Halo? Tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9. Maka begitu besar dan utamanya 10 awal bulan Dzulhijjah, sampai Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh imam-imam perawi hadis yang hebat, yang sahih, yang membawa hadis-hadis yang di sini adalah hadis yang baik menurut standarisasi dari Bukhari, Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ma min ayyamil amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam. Tidak ada hari-hari yang beramal salih di mana Allah sangat mencintainya kecuali di hari-hari yang ke-10. Terus Rasul menjelaskan yakni ayyamul ashr min Dzulhijjah. Yang dimaksud 10 hari ini adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. 10 apa? Dzulhijjah. Kemudian sahabat berkata, wala jihadu fisabilillah, kalau amalan-amalan yang dikerjakan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah itu distandarisasikan dengan atau disamakan dengan jihad fisabilillah, itu bagaimana ya Rasul? Rasul menjawab, wala jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah ini belum bisa menyamai amalan-amalan yang jika kita lakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali kharaja binafsihi wa malihi, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, falam yarji' min dzalika bisyai', harta dan jiwanya tidak kembali lagi. Istilah lainnya apa? Jiwanya gugur di medan tempur, jihad fisabilillah, hartanya habis digunakan untuk jihad. Baru ini bisa menyamai amalan-amalan yang kita lakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Luar biasa. Amalan apa yang pertama yang disebutkan? Yaitu memperbanyak ibadah puasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, kalau sampai tanggal 10 terlalu soleh ya. Sampai tanggal berapa? 9. Berdasarkan hadis an ba'dhi azwajin Nabi, dari sebagian istri Nabi, istri-istri Nabi menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan yasumu tis'a Dzulhijjah. Biasa melakukan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah awal. 1 sampai 9. Ini kebiasaan Rasul. Kebiasaan yang kedua, yauma Asyura. Rasul terbiasa puasa di hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian kebiasaan Rasulullah wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Di bulan Islam tanggal berapa? 13, 14, 15. Tanggal 13, 14 dan 15 yang disebut dengan ayyamul bid. Kemudian kebiasaan Rasul apa? Wa awwalatsnaini minasyahri wal khamis, yaitu puasa Senin dan puasa
Kemis. Inilah kebiasaan Rasulullah yang dikerjakan setiap bulannya. Ya, Rasulullah mengerjakan ini. Walau nanti kita menjumpai hadis yang dibawa oleh Aisyah yang mengatakan ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat bahwa Rasulullah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Secara kasat mata, ya, hadis yang diriwayatkan dari sebagian istri-istri Nabi ini dan Aisyah ini bertentangan, bertolak belakang. Tapi ulama mengkompromikan, termasuk Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam karya besarnya yaitu Fathul Bari Syarah Imam Al-Bukhari. Dia mengatakan bahwa hadis antara Aisyah yang dibawa oleh Aisyah istri beliau dan juga hadis-hadis yang dibawa oleh sebagian istri Rasulullah, ini maksudnya adalah Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, para umat-umatnya, bahwa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 itu bukanlah puasa wajib. Sehingga terkadang Rasulullah ketika di Aisyah itu tidak berpuasa, tapi ketika di tempat istri yang lain dia berpuasa. Sehingga ada penjelasan, ya, ada penjelasan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa puasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 yang disebut saum ini adalah dengan tis'a min Dzulhijjah, 9 hari di bulan Dzulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 2437. Hadis ini Syekh Albani mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ada juga yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi sekali lagi Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal mensarah Imam Al-Bukhari, kitabnya Imam Al-Bukhari ini, bahwa maksud dari hadis-hadis Aisyah dan maksud hadis-hadis dari sebagian istri Nabi yang membawa hadis ini adalah tidak bertentangan, hanya memberi pelajaran kepada kita bahwa amalan itu bukan amalan wajib tetapi amalan sunnah. Kalau kita akan mengerjakan Seninnya, insya Allah nanti 1 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 19 Juni. Ya, 19 Juni di hari Senin. Maka kalau kita ingin mengerjakannya, maka sangat tayyib sekali, baik sekali. Kemisnya kita melaksanakan, baik sekali. Seninnya kita mengerjakan, baik sekali. Kemudian di tanggal 9-nya kita dituntunkan untuk melaksanakan puasa yang namanya puasa apa? Arafah. Tapi ingat, puasa Arafah itu standarisasinya bukan orang wukuf di Arafah. Ya, saya sampaikan. Kenapa Nabi mengatakan yang tidak wukuf berpuasa? Rasul mengatakan di Indonesia atau di Madinah? Di Mekah atau di Indonesia? Di Arab, yang mana negeri Madinah dan Mekah itu satu matlak, satu hilal, sama waktunya, ya, sehingga yang tidak wukuf puasa. Hari ini nanti wukuf, maka yang tidak wukuf berpuasa. Rasul memerintahkan, ya, ibarat kita pada saat ini yang tidak ngaji, ayo bersih-bersih. Nah, itu satu waktu. Tapi kita harus memahami bahwa tidak ada ibadah yang standarisasi ibadah itu berdasar berpedoman pada kegiatan orang melakukan ibadah. Kalau kita standarisasinya melakukan ibadah tanggal 9, puasa tanggal 9 itu berdasarkan orang wukuf, maka nanti ada belahan bumi yang tidak berpuasa. Karena tidak menjumpai wukuf lagi. Sekarang saya tanya, wukuf dimulai kapan? Halo? Wukuf dimulai kapan? Ba'da duhur. Sahih. Ba'da duhur.
Sekarang orang Papua, Muslim di Papua. Papua dengan kita selisihnya berapa jam? 2. Kalau dengan Mekah 6 jam, betul. 6 jam. Saya tanya, sekarang ini jam 6, maghrib tadi jam 6 di sini, di Mekah masih jam berapa? 12 siang. Zuhur ya. Di sini apa di Papua. Di Papua jam 6 maghrib, di Arab Saudi jam berapa? 12 malam. 12 siang. Sahih. Nah, sekarang andai kata di sana wukuf, berarti di Papua itu malam. Mulai wukuf mungkin jam 7 malam. Ketika di Papua jam 7 malam, di sana orang baru mulai wukuf karena habis zuhur. Wukuf. Setelah itu, setelah wukuf, nanti orang-orang kan menuju Muzdalifah, gitu kan? Selesai wukufnya kan? Nah, akan di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Wukuf selesai. Saya tanya, kapan orang Papua itu menjumpai wukuf? Malam hari atau siang hari tadi? Malam hari. Berarti puasanya kalau standarisasinya wukuf, dia puasanya kapan? Malam kan? Nah, kalau dia puasa besok, berarti dia tidak menjumpai wukuf lagi, udah bubar. Jam 6 pagi di sana, di Mekah, jam 12 malam. Nah, ini kalau kita standarisasinya kegiatan orang wukuf, maka fikih yang Pak Burhan, sikap hukum yang Pak Burhan ambil dari hadis dasar-dasar itu adalah tetap merujuk kepada yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit tanggal 1. Allah berfirman, qul hiya mawaqitu linnas. Bulan sabit itu adalah hitungan awal orang-orang melakukan ibadah. Wal hajj. Dan hitungan ibadah haji. Kapan haji dimulai? Hitungannya adalah hilal tanggal 1. Dihitung. Ibadah haji mulai dari standarisasi tanggal 1 dihitung. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian nanti pas tanggal hajinya. Nah, terus sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian kalau melihat hilal. Ada dalil yang mengatakan sumu li wukufi, li ru'yatil wukufi, ada? Puasalah karena kau melihat orang wukuf, ada? Ada enggak? Enggak ada. Maka mengapa Nabi mengatakan yang tidak wukuf berpuasa itu khusus untuk satu hilal terbit di sana. Dan belahan bumi itu bulat. Hilal terbit sudah kelihatan di Arab Saudi, bisa jadi tidak kelihatan di Indonesia. Bisa jadi Arab Saudi lebih awal dari Indonesia, atau Indonesia lebih awal daripada Arab. Selama belum tercapai pembuatan kalender global, maka seluruh dunia tidak akan bareng. Bisa bareng, bisa tidak. Kemungkinan besar besok ada yang nggak bareng dengan orang wukuf di sana. Bisa jadi besok ini antara pemerintah dan yang menggunakan ilmu hisab itu tidak sama. Karena fikih di Indonesia, hisab itu ada standarisasinya 3. Rasulullah tidak pernah membuat standarisasi 3. Nggak ada. Kalau itu sudah kelihatan, sudah. Ada orang satu yang melihat, itu sudah disumpah. Ini ya. Jadi, kembali lagi, kita disunahkan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu memperbanyak apa? Puasa. Yang kedua, memperbanyak takbir, zikir, dan istighfar. Qala Ibnu Abbas itu mengatakan, siapa Ibnu Abbas? Ada yang kenal? Ada yang kenal Ibnu Abbas?
Nggak kenal ya, karena udah meninggal ya. Ibnu Abbas itu ponaannya Ibu Maimunah. Sayyidah Maimunah. Maimunah itu siapa? Istri Rasulullah. Jadi dia ponaan Rasulullah ipar. Ya. Jadi ponaannya istrinya. Waqala Ibnu Abbas berkata, "Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat." Perbanyak zikirlah kalian di hari-hari yang telah ditentukan. Yakni ayyamul ashr, hari-hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Terus wal ayyamul ma'dudat, dan banyaklah zikir kalian di hari-hari yang telah ditetapkan. Yakni apa? Ayyamut tasyriq, yaitu hari-hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa? 13, 14, 15. Berapa? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka zikir di bulan Dzulhijjah dibagi dua. Ada yang disebut dengan zikir mutlak, ada yang disebut dengan zikir muqayyad. Zikir apa yang pertama? Zikir mutlak. Yang kedua, zikir muqayyad. Apa itu zikir mutlak? Zikir yang sighahnya, kalimatnya bebas. Hal ini wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Ada kisah bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu keluar dari pasar. Keluar dari Cendrawasih ya. Cendrawasih, orang-orang melihat bahwa beliau adalah yukabbirani, bertakbir ketika keluar pasar itu. Orang-orang melihat keduanya bertakbir, wa yukabbirun nas bitakbirihima. Maka orang-orang bertakbir ketika melihat beliau berdua itu bertakbir, sahabat Rasulullah ini. Ya, akhirnya menjadi suatu kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya dan umat-umat yang mengikutinya, 10 awal dari bulan Dzulhijjah itu memperbanyak zikir dan takbir, istighfar, tahlil, ya, takbir, Allahu Akbar, takbir. Ya, sampai kapan? Nah, nanti kita lihat. Umar bin Khattab itu bertakbir muqayyad, takbir yang telah ditetapkan sighahnya, yang bunyinya Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Umar bin Khattab mulai takbir ini setelah sholat subuh di tanggal 9, tanggal Arafah, gitu, sampai hari akhir tasyrik akhir, yaitu ba'da asar. Jadi takbiran yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, adalah ba'da subuh di tanggal 9, ya. Kalau besok ini tanggal 9 kita puasa, itu dimulai ba'da subuh besok ini. Ya, lebih gasik daripada takbir Idul Fitri. Idul Fitri malamnya. Nah, ini subuh, belum malam datang, subuh sudah takbir ba'da subuh. Sampai kapan ini dilakukan? Yaitu ba'da asar di hari tasyrik akhir. Silakan. Ini tuntunan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya. Kita berislam ikut siapa? Rasul dan sahabat. Yang sudah dijamin masuk surga, ibadahnya itu sudah benar. Mengapa kita nggak mau ngikutin? Ya, para sahabat itu udah dijamin masuk surga belum? Udah kan? Berarti sholatnya diterima nggak? Diterima. Berarti ibadahnya diterima nggak? Nah, kita ikuti yang sudah jelas diterima. Ya, kita ikutin.
sahabat Salman Al-Farisi, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la, dan seterusnya. Takbirnya 2. Kalau Imam Syafi'i takbirnya 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Kalau yang diiringi musik, takbirnya siapa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi jogetan. Janganlah. Kita takbir jangan dibikin dangdut. Takbir dibikin rock. Ya, jangan. Takbir khusyuk. Maka biasanya para imam itu sehabis sholat dari Idul Adha sampai tasyrik akhir itu biasanya dia mengingatkan makmumnya dengan cara habis sholat dia bertakbir. Keras. Allahu Akbar, Allah. Semua diikuti oleh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus perbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Itu sunnah Rasulullah. Kecuali di mana? Di WC. Jangan terlalu soleh ya. Di WC takbiran. Nggak boleh. Baik. Memperbanyak zikir, takbir, tahlil, istighfar. Ya, di 10 awal bulan Dzulhijjah. Terus amalan lain apa? Memperbanyak amal salih. Dan menyiapkan sholat Id dengan sebaik-baiknya. Sholat Id yang sebaik-baiknya apa? Mandi janabat, pakai wangi-wangian, memakai baju yang terbaik, ya, terbaik, bukan terbaru, tapi terbaik. Terbaik. Salat walibasu taqwa, salat itu memakai pakaian takwa, pakaian untuk salat. Voli ada bajunya. Taekwondo, tapak suci ada bajunya. Ya, setiap tempat ada bahasanya. Kullukum maqalin maqamun wa kullu maqamin maqalun. Kullu maqalin maqamun wa kullu maqamin maqalun. Tiap tempat ada bahasanya dan tiap bahasa ada tempatnya. Salat ada bahasanya, bajunya. Jangan memakai pakaiannya ada tulisannya. Ada di soft depan. Pasti ini. Yang di belakang membaca. Iya karena butuh jisamsu. Gitu ya. Karena memakai baju jisamsu. Hati-hati. Apalagi ini tahun politik. Yang di belakangnya itu pendukung, yang di depannya pendukung. Wah, panas hati nih. Allah. Ya, misalkan gitu. Atau sebaliknya, bikin makanya pakai baju yang baju takwa, nggak ada tulisannya gitu ya. Nah, gitu. Nih. Apalagi sholat memakai pakaian yang ada salibnya. Apa ada? Ada, nggak sadar dia. Dia penyayang tim setan merah. Itu ya, ada lambangnya di sini. Allahu Akbar. Tuh, setan ikut sholat nih. Roma ada tanda ini, bukan Roma Irama. Tim Roma. Ada kan? Chelsea ada enggak? Yang enggak ada Garuda toh. Nih, tim Garuda. Nih, jadi hati-hati. Bahasa mahfudzat ini kullu maqamin maqalun wa kullu maqalin maqamun. Ini dipraktekkan. Setiap tempat ada bahasanya, setiap bahasa ada tempatnya. Gitu. Pakai pakaian yang terbaik. Disunahkan sholat di tanah lapang. Nabi tidak menyebutkan lapangan, tapi tanah lapang. Kebetulan yang tanah lapang sekarang disebut kebanyakan lapangan. Di terminal boleh nggak? Boleh lapang. Mengapa tanah lapang? Satu, kita lihat
Rasulullah sudah punya masjid belum di Madinah? Udah kan? Mi'rab, Raudhah itu masjidnya, ya, sini. Tapi kenapa ketika sholat Id Rasulullah tidak sholat di situ? Dibawa oleh Rasulullah ke pelataran Baqi, ya, tanah lapang. Nah, itulah sunnah Rasulullah. Ini dipolitisasi, mohon maaf. Politik identitas akhirnya. Seakan-akan sekarang bergulir di benak pikiran setiap orang, kalau di masjid itu mesti NU. Kalau yang di mana? Lapangan itu MU. Yang sholatnya perempuan di depan itu watini wa zaitun. Ya, itu. Ada kan? Besok lagi imamnya perempuan. Nah, ini. Hati-hati. Nah, ini adalah sunnah Rasulullah fi'liyah, amaliyah. Jadi sholat di lapangan itu ikut Rasulullah. Hikmahnya apa? Rasulullah memerintahkan, di samping itu syiar, Rasulullah kan mengharuskan perempuan yang lagi berhalangan supaya tetap menuju ke tanah lapang. Zaman dulu belum ditemukan pampers. Ya? Jadi sholat di tanah lapang perempuan bisa ke sana. Tapi kalau sholatnya di masjid, wanita tidak bisa masuk. Ya? Karena lagi berhalangan menetes. Karena dulu belum ditemukan untuk pencegah netes. Nah, ini yang harus dipahami. Sunnah Rasulullah. Yang tidak punya jilbab disuruh untuk meminjami sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa hukum sholat Id itu adalah wajib. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian lagi muakkadah. Muakkadah dan wajib itu hanya kurang 1%, Mas. Ya? 99% kurang 1% wajib. Jadi sama hampir. Ya? Baik. Ini amalan sholat Id. Silakan. Kemudian yang amalan terakhir, haji dan umrah, enggak saya sebutkan. Haji dan umrah amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang terakhir adalah yaitu berkurban. Rasulullah sangat menghendaki, menginginkan dan merindukan sahabat-sahabatnya, umat-umatnya semuanya bisa berkurban. Kalau tidak bisa kurban, sampai Rasulullah mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, hadza anni wa ummati, ini korbanku dan korban umatku yang belum kurban. Itu Rasulullah. Ini artinya apa? Rasulullah sangat menghendaki kita bisa berkurban. Buktinya apa? Hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kau menyembelih kecuali hewan yang musinnah. Musinnah itu apa? Sampai umur. Unta berapa tahun? 5 berjalan 6. Sapi 2 tahun berjalan menuju 3. Kambing 1 tahun berjalan kedua, gitu kan? Ingat, Rasulullah tidak berhenti di sini. Di sini Rasulullah mengatakan illa kecuali ayyasura alaikum, kamu mengalami kesulitan, fatadbahul jad'ah. Jika kalian illa ayyasura, kamu mengalami kesulitan. Kesulitan itu ada 2. Kesulitan memang tidak ada barang yang musinah, nggak ditemukan sapi yang musinah, tidak ditemukan kambing yang musinah, maka boleh jad'ah. Kesulitan pertama. Kesulitan kedua karena fulus belum nyampe. Ya. Di hari itu hanya menyimpan 1.500.000. Ikut rombongan sapi bisa enggak? Enggak bisa. Korban kambing bisa enggak? 1 tahun itu kambing 1 tahun sangat sulit. Ya.
rata-rata 2 juta ke atas sudah. Nah, maka Rasulullah mengatakan fatadbahu jad'ah, belehlah jad'ah, yaitu apa? Disebutkan minadh-dha'ni, dari wedhus gembel yang umurnya 6 bulan berjalan 7 bulan. 1.500.000 bisa kurban. Kurang apa lagi Rasulullah mengiming-imingi kita agar kita bisa masuk mengikuti Rasulullah ke surga. Kalau dengan iming-iming ini tidak tertarik, dengan iming-iming ini kita lebih mencintai ji samsu apa sang sur, ya itu, ya dengan apa lagi? Maka kita bisa, kalau kita masih punya 1.500.000, ayo cari wedhus gembel. Cilik pak, malu. Nah, riak berarti. Ciri ibadah korban riak ada 2. Jika kecil, dia malu dengan manusia. Jika gede, selfie. Nah, ini ciri riak, ya. Selfie kemudian diupload di IG, Facebook gitu ya. Ini riak, sum'ah. Ini cirinya. Akidah kita berkorban, la yanalallaha luhumuha wala tima'uha. Sekali-kali Allah tidak membutuhkan, Allah tidak menerima korban. Dalam pandangan Allah bukan daging dan darahnya yang dilihat Allah, tetapi yang dilihat apa? Walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah melihat ketakwaannya. Maka yang bisa 1.500.000, ayo. Nggak mampu, bilang nggak mampu, sehari bisa menghabiskan 1 bungkus. Saya nggak mengatakan bungkus apa ya. 1 bungkus harganya 21.000 misalkan. Saya tadi mampir warung, ternyata harganya 21.000 itu. Apa ini? Pace, paham sekali itu ya, Bapak ya. Pace gitu. 20.000 kali 30 hari 600.000. Kali 10 bulan 6 juta. Dapat kambing nggak? Wah, genuk itu. Gede. Rombongan sapi dapat 2 itu. Makanya kita mengharapkan para ahli apaco itu ya, yang dalilnya nikmatul udud ba'dad dahar makbul gitu ya. Gitu ya. Nikmatnya udud ba'da dahar gitu ya. Itu makbul gitu ya. Belum lagi yang sang surya, mohon maaf, sang surya 30.000, subhanallah. 30.000 kali 30 hari 900.000 kali 10 bulan 9 juta. Tuh 9 juta untuk 3 ekor itu. Nah, masih bilang nggak mampu. Maka Abu Nawas mengatakan banyak orang yang lambenya kena sariawan di alam kubur nanti. Itu ya, mampu tapi bilang tidak mampu. Jadi kenapa kamu sariawan? Dulu saya mau kurban, sebenarnya mampu tapi bilang tidak mampu. Guyon ini ya. Ayo monggo. Berarti al-jihad ini kalau ditambah yang punya uang 1.500.000, al-jihad ini banyak yang korban. Insya Allah. Gitu ya. Berapa sapi Bapak? Pak Haji sini? 3? 4. Alhamdulillah 4. Gitu. Silahkan. Alhamdulillah kita banyak di mana-mana berkorban. Gitu ya. Di Masjid Baitul Izzah itu 7. Ya. 7 kalau nggak salah, 6 menuju 7 kayaknya itu. Kalau di Pak Haji Jaruki itu berapa ya? 6 atau 7 atau 8 itu ya? 8 kayaknya. Gitu. Jadi monggo semoga korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita hidupkan 10 awal dari bulan Dzulhijjah dengan sebaik-baiknya.
pesan terakhir, mari harta jangan jadi fitnah kita. Karena dalam hidup ini ada doa bagaimana kita terlindungi dari fitnah hidup. Fitnah hidup diantaranya fitnah iman. Ada orang paginya beriman, sorenya kafir, ada kan? Atau sebaliknya, itu fitnah iman. Fitnah harta, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta anak bisa jadi fitnah. Tadi itu bisa korban tapi nggak mau korban. Harta jadi fitnah. Terus fitnah akhir zaman. Apa fitnah akhir zaman? Itu fitnah gunjang-ganjing sebelum Dajjal turun. Kata Rasulullah, inna amamud Dajjal, sebelum Dajjal itu turun, sinina khadda'ah, akan muncul tahun-tahun penuh tipu daya. Cirinya apa? Yukadzibu fiha shadiq, orang-orang baik dikatakan pendusta. Ya, adapun orang-orang pendusta dikatakan baik. Ini kata Rasulullah. Orang yang amanah dianggap, dicitrakan dia itu adalah orang yang pengkhianat. Adapun orang pecundang dan pengkhianat, bagaimana dipakaikan topeng, apa? Sehingga dia seakan-akan orang yang baik. Tahun inilah yang disebut tahun dengan Ruwaibidah. Apa itu tahun Ruwaibidah kata Rasul? Yaitu qala al-fuwaisiku yatakallamu fi amril ammah. Orang fasik berbuat kerusakan, megang urusan umat, berbicara tentang masalah umat. Ini fitnah akhir zaman. Maka andai kata Buya Hamka itu hidup pada zaman sekarang, Buya Hamka pasti akan dicitrakan dia itu kadrun, kadal gurun pasir. Itu oleh mereka. Nah, inilah ciri-ciri akhir zaman. Demikian, mudah-mudahan kita bisa terlepas dari fitnah akhir zaman ini. Aku lukali hadza, mohon maaf dari kesalahannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Burhan Israi yang telah menyampaikan sedikit ilmunya pada kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan jadi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin rabbal alamin. Dilanjut untuk acara yang selanjutnya, yaitu santunan anak yatim untuk anak-anak yang dipanggil maju ke depan. Dan untuk Ustadz Burhan Israi bersedia untuk membagikan santunan tersebut. Untuk Febi Jailani dan Una Widodo, Febi Jailani dan Una Widodo pada Ustadz Burhan Israi, silakan. Itulah tadi berbagai acara yang telah kita jalani. Lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية